Shalom, sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Bagi orang-orang percaya di kota besar dengan segala sarana dan fasilitas yang bisa kita nikmati, seringkali kita kekurangan iman kepada Tuhan. Kalimat yang berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Apa yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Seringkali itu hanya sekedar kalimat-kalimat yang dinyatakan dalam khotbah-khotbah. Atau mungkin juga kita menyatakannya, tapi sebenarnya kita tidak begitu percaya. Karena menurut kita situasinya sangat tidak memungkinkan untuk kita melihat jalan keluar. Tantangan yang begitu besar. Dan sepertinya, ini gak mungkin. Ini gak mungkin. Tetapi ada satu kisah di dalam Alkitab. Deborah, seorang hakim dan nabiah di zamannya. Dia hidup di dalam masa di mana orang Israel tidak pernah mempercayakan kepemimpinan pada seorang wanita. Bahkan kalau kita tahu di Perjanjian Lama, hampir tidak ada diceritakan kisah garis keturunan seorang wanita. Tapi kita melihat juga ada banyak wanita-wanita yang dibangkitkan Tuhan menjadi alat bagi pernyataan kuasa, kemenangan dan keadilan Tuhan. Deborah adalah salah satunya. Di dalam Hakim-Hakim pasal 4 dan 5 itu kisah Deborah. Ketika Ehud hakim sebelumnya mati, orang Israel hidup di dalam kejahatan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuhnya. Yang pada saat itu Panglima Sisera yang mereka takuti. Tetapi orang Israel kemudian berseru kepada Tuhan. Dan 20 tahun lamanya ketika mereka ditindas sesuatu yang tidak mungkin. Mustahil rasanya melepaskan diri. Sebab tangan Tuhan yang membiarkan mereka. Karena mereka sudah melawan Tuhan. Tapi toh kasih Tuhan dinyatakan pada seorang nabiah yang dibangkitkan di antara bangsa Israel. Sesuatu yang di luar pikiran kita. Pada waktu itu, Deborah akhirnya diangkat untuk memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dan dia biasa duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Betel. Dan orang Israel sering datang kepada dia meminta, memohon nasihatnya. Memohon keadilan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan kepada Deborah untuk berkata kepada Barak, ayo maju berperang, kita akan mengalahkan tentara Yabin dan Sisera panglimanya. Lalu kemudian Barak mengikuti apa yang dikatakan Deborah. Dan Deborah berkata di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 9, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan. Sebab perjalanan yang kau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Dan Israel beroleh kemenangan di bawah pimpinan Deborah. Tuhan menyatakan keadilan, kemenangan di dalam tantangan yang begitu besar. Tuhan membawa Deborah, membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Dan dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-5 ayatnya yang terakhir, ketika kemenangan itu sudah diraih,
Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, selama masa pemerintahan Hakim Deborah. Kisah ini mengajarkan tentang keberanian dan ketaatan Deborah kepada panggilannya ketika Allah menunjuk dia sebagai seorang pemimpin. Bahkan dalam situasi yang sulit, Tuhan menyatakan apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.